Halo semua, kembali lagi di channel saya Putu Melana. Kalau kalian suka shoot video dengan iPhone, terutama untuk kalian yang beli iPhone dengan storage paling bawah, seperti saya, dan ingin shoot ke external drive sambil menggunakan mic eksternal, bahkan bisa shoot sambil charge HP kalian. Ini dia ultimate weapon yang saya temukan, Blue Endless Magnetic Hub. Apakah hub ini worth it untuk dibeli? Sekarang kita akan bahas. Seperti biasa, mari kita unboxing dulu. Oke, ini dia isi paketnya. Langsung saja kita buka. Di paketnya bertuliskan mendukung kecepatan sampai 10 GB per second dan mensupport sampai 2 TB SSD. Oke, ini dia hubnya. Lalu kita mendapatkan Type-C ke Type-C, Thunderbolt 4, mendapatkan screwdriver dan beberapa baut untuk SSD, mendapatkan magnetic ring, dan manual book. Itu dia isi dalam paketnya. Oke, kita buka sekarang magnetic hub ini. Ini dia di dalamnya. Build quality dari hub ini, dia terbuat dari full aluminium dan dia memiliki magnet yang sangat kuat di bagian depannya. Jadi kalian bisa shoot video tanpa menggunakan terlalu banyak rig. Tinggal kalian tempelkan di bagian belakang iPhone kalian. Jadi tidak perlu menggunakan bracket yang aneh-aneh lagi. Dan ini dia key feature dari magnetic hub ini. Dia memiliki slot M.2 ukuran 2230. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi masalah penyimpanan saat shoot video. Juga kalian bisa shoot video dengan kualitas tertinggi, mau 4K 60 fps, 120 fps, Apple ProRes RAW 422 10-bit, bisa kalian libat semua. Hub ini memiliki banyak slot untuk konektivitas. Ini slot Type-C untuk inputnya, slot utama yang kalian koneksikan ke iPhone kalian. Di paketnya juga sudah disediakan kabel Type-C ke Type-C Thunderbolt 4 yang mendukung speed sampai 40 Gbps. Jadi kalian bisa menggunakan semua slot yang ada di hub ini tanpa mengkhawatirkan throttling dari kecepatannya. Di sebelah input ada lampu indikator kalau hub ini sudah terkoneksi ke device kalian. Ada headphone jack untuk monitor audio atau mic eksternal. Kalau kalian punya monitor eksternal juga kalian bisa koneksikan ke sini. Dia memiliki slot full HDMI yang mendukung speed sampai 4K 60 fps. Juga ada slot micro SD dan SD card versi 3.0. Sebelum saya belikan SSD 220 untuk hub ini, saya menggunakan SD card untuk shoot video. SD card dari copotan kamera yang sudah saya jual. Selain itu dia juga memiliki USB Type-C dan USB Type-A versi 3.2. Mendukung kecepatan sampai 10 Gbps. Juga bisa menjadi pilihan kalian untuk merekod eksternal atau memindahkan file data melalui flash disk atau hard disk. Dan yang paling wow dari hub ini, kalian juga bisa charging sambil recording video. Ada satu lagi slot USB Type-C yang mendukung power delivery 100 watt. Dan ini dia footage ketika saya menggunakan hub ini, hampir menggunakan seluruh slotnya. Jadi dia dikoneksikan melalui Type-C ke Hugibis docking ini. Saya record menggunakan SD card dan dikoneksikan ke HDMI untuk monitor gambar. Dan mikrofon di sini saya menggunakan Porta Capture X8, koneksikan melalui Type-C. Jika saya tap Porta Capture-nya di sini akan terlihat audio monitornya bergerak. Oke, lalu audionya dimonitor melalui headphone, connect ke Porta Capture, lalu dia digunakan sambil di charge. Saya lihat di sini dia charging. Kelebihan dari hub ini, dia sangat compact dan sangat mudah dibawa kemana-mana. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi masalah penyimpanan dimanapun kalian berada. Desainnya sangat minimalis, tapi sangat serbaguna. Kalian bisa koneksikan semua aksesoris video yang kalian punya ke hub ini. Bahkan bisa shoot sambil men-charge device kalian. Hub ini saya beli kurang lebih dengan harga 800 ribuan. Jika dibandingkan dengan video rig iPhone lain, sebagai contoh di sini, Snapseed Reload, dengan harga kurang lebih 1,4 juta sampai 1,6 juta, dia cuma bisa mengkoneksikan satu SD card dan satu slot Type-C di atasnya untuk mengkoneksikan mic. Jadi setengah harga dibandingkan dengan Snapseed Reload, tapi dengan berbagai fitur yang diberikan. Setelah semua kelebihan yang saya sebutkan, sekarang kita ke kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu dia memproduksi panas yang sangat lumayan ya, terutama jika kalian mengkoneksikan banyak aksesoris seperti yang saya lakukan tadi. Tetapi selama saya menggunakan hub ini, dia tidak pernah overheat sampai stop recording. Bahkan saat saya shoot video perbaikan kursi, saya merecord video hampir kurang lebih 40 menitan, tidak ada masalah sama sekali. Lalu kekurangan selanjutnya, jika kalian ingin mengkoneksikan monitor
monitor eksternal, kalian tidak bisa menempelkan hub ini di HP kalian karena dia akan menghalangi kamera. Jadi jika kalian ingin menggunakan monitor eksternal, kalian harus menggunakan holder lain untuk hub ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah hub ini worth untuk dibeli? Jadi jika kalian suka shoot video menggunakan iPhone, ingin shoot video tanpa batasan dari penyimpanan dan port yang tersedia, kalian harus punya hub yang satu ini. Link pembelian hub ini akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi dia review Blue Endless Magnetic Hub dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini. Bye-bye.